Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma'sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan Bapak Haji Abdurrahman SE, sarjana ekonomi selaku Sohibul Bait, Sohibul Majlis, Majlis Zikir Al Hayat. Kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Baik johirnya maupun batinnya. Amin. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebarokahan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati segenap para asatid, para ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Zikir Al Hayat, rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat zahir maupun batin, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, sampai ajal datang merenggut nyawa kita. Semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjalankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan, mengharapkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat, segenap jamaah Majlis Zikir Al Hayat rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja saya ingin menyampaikan materi tentang perintah Rasulullah kepada kita agar hendaknya kita selalu bersama Allah. Berangkat dari keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Artinya, kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, maka jika engkau tidak ada engkau bersama Allah, fakun, maka jadilah engkau ma'aman, bersama orang kana ma'allah, adalah orang ini selalu bersama Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang sudah selalu bersama Allah, yusiluka, itu dapat menyampaikanmu ilallah, kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara
orang-orang yang hidupnya selalu bersama Allah, orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, di antaranya adalah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berzikir, umpama setiap malam Ahad di sini, ya, zikirnya tawasulan, kemudian roti balatos, selawat mansub dulu, kemudian roti balatos, yang keseluruhannya itu kita dasari niat di dalam hati untuk beribadah kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Maka saat itu berarti kita sedang bersama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surah ke-16, surah An-Nahl juz 14 ayat yang terakhir, ayat 128, Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama atau beserta orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebaikan. Berdasarkan ayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila kita ingin selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita selalu bersama Allah, artinya rahmat Allah selalu menyertai kita, ampunan Allah selalu menyertai kita, hidayah Allah selalu menyertai kita, perlindungan Allah selalu menyertai kita. Maka berdasarkan ayat ini, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk tetap komitmen dan konsisten bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena pengertian itu takwa sendiri adalah biqayatun nafsi min iqabillah bintisali awamirillah wa jitinabi nawahihi. Jadi takwa itu adalah wiqayatun nafsi, memelihara diri, min iqabillah, dari azab Allah, dari siksaan Allah, dengan cara bintisali awamirillah wa jitinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan komitmen konsisten untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itu artinya kita telah menjaga diri kita dari azab Allah. Dan Allah menjanjikan bagi siapapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah telah menjanjikan sorga. Allah nyatakan dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Perbanyaklah permohonan ampun kepada Allah, beristighfar, bersolawat dan lain sebagainya. Dan bersegeralah kalian menuju surganya. U'iddat lil muttaqin, di mana surga disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Apabila kita belum mampu menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka kita diperintahkan untuk mendekati, untuk mau berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Di antaranya tadi orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, orang-orang yang suka beribadah kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli zikir. Insya Allah mereka akan dapat menyampaikan kita menuju kepada Allah, karena kita hakikatnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Jadi hakikatnya kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Jangankan rumah, jangankan mobil mewah, jangankan istana megah, jangankan istri cantik bernama Rohmah, ya kan?
jangankan sawah, jangankan yang lainnya, jiwa raga kita pun sebenarnya milik Allah. Apakah kita pernah merasa bahwa kedua mata ini ciptaan kita, kedua telinga ini ciptaan kita, kedua tangan ini buatan kita, kedua kaki ini buatan kita? Tidak, semuanya adalah ciptaan Allah. Kita hanya diberikan amanah agar kita mampu menggunakan seluruh amanah dari Allah sesuai dengan ridho Allah, sehingga kita menjadi orang-orang hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, di mana pengertian syukur adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ajli. Seorang hamba Allah, dia pandai mentasarufkan, menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bagi kita, kalau ingin selalu bersama Allah, dan kalau ingin selalu merasakan bahwa Allah dekat dalam hidup kita, dan kalau ingin merasakan bahwa kita selalu dipantau oleh Allah, selalu dimonitor oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, baik atau buruk perbuatan yang kita lakukan, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah melihatnya dan Allah pasti akan membalasnya. Itulah yang disebut ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah melihat engkau. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya dilihat oleh Allah dan semuanya pasti akan ada balasannya. Yang terakhir, yuk kita bersolawat. Yang solawat ini dibarengi dengan syair, yang isi syairnya adalah mengenai ihsan. Yuk bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji, Al-Fatayya jiratal alami, ya uhailal wal karami, rukun ihsan hanya ada satu, engkau menyembah Allah seakan melihatnya, bila tak melihatnya Allah melihatmu. Yakinkanlah di dalam hatimu, Allahu Rabbi huwa yarani, ukinu bihi usaddiqu bi qalbi. Allah Tuhanku, Dia melihatku, aku meyakini di dalam hatiku, aku membenarkan di dalam hatiku bahwa Allah itu selalu melihatku. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah,
niscaya ia pasti akan melihat balasannya. Kapan? Nanti di dalam sorga. Maka jangan pernah kita sungkan, jangan pernah kita malas, jangan pernah kita ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melihat kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apabila didasari semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, pasti oleh Allah akan dihargai dengan pahala yang besar, insya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah dengan balasan yang jauh lebih baik, lebih besar. Dan hendaklah kalian semuanya, kata Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian sebaliknya kata Allah, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat keburukan, walaupun sebesar jarah, niscaya ia pun akan melihat balasannya nanti di akhirat, yaitu di dalam neraka. Jadi yuk, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara, yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita. Kita manfaatkan kesehatan badan Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, supaya kita di akhirat tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Allah berfirman dalam Al-Quran, paman sakulat mawajinu bahwa paman sakulat mawajinu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, banyak amal kebaikannya, menghembuskan napasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, pulang al-akhirat membawa amal soleh yang banyak, amal kebaikan yang banyak, amal ibadah yang banyak, faulaika humul muflihun, kata Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terakhir Rasulullah bersabda, man ahabba ilallah aksara dzikruh wa man ahabba ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ia akan memperbanyak untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita suka berzikir, lisan kita berzikir, hati kita berzikir, pikiran kita berzikir, seluruh anggota badan kita berzikir kepada Allah, itu tandanya bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah. Jadi cirinya orang yang cinta kepada Allah banyak menyebut nama Allah. Sebagaimana kita cinta kepada seorang wanita, tentu wanita yang kita cintai akan banyak kita sebut, ngobrol, nyebut dia. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Ingat terus. Nah, demikian pula kalau kita cinta kepada Allah, kita harus selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu ia akan banyak menyebut nama beliau dalam bacaan sholawat. Sholawat apa saja, sholawat mansub yang biasa kita dawamkan setiap malam ahad di sini. Apa sholawat mansub ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan takbiru bihad junub wa tusluhu bihal qulub wa tamtaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahil mansub. Alhamdulillah. Di sini baca tadi ya? Ya kalau 101 ya. Insya Allah ada berkahnya. Pokoknya kalau kita bahas tentang fadilah sholawat luar biasa. Makanya terus banyak bersolawat. Itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ula nasibi yaumal kiamah aksarum alaiya sholatan. Sesungguhnya manusia akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan bisa duduk dekat denganku, kata beliau, adalah aksarum alaiya sholatan,
adalah mereka yang paling terbanyak bersalawat kepadaku. Insya Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin bertemu langsung dengan Rasulullah, ingin melihat wajah beliau yang sangat indah, anta samsun anta nurun fakunur, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita mendapatkan kecintaan beliau, insya Allah kita pun akan bisa mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulullah, maka Allah berikan surga untuk kita. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya Al-Fakir, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.